Jelas hadisnya rojulur rojulah, artinya mayat laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, mayat perempuan dimandikan orang perempuan. Yang boleh cross gender, artinya laki-laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki, hanya suami istri. Meninggal dunia itu adalah hanya meninggalkan dunia menuju alam barzakh. Seringkali zuhud itu salah dimaknai. Jadi zuhud itu seolah-olah kita nggak boleh kaya. Zuhud itu seolah-olah kita disuruh hidup yang manusia, al-khalqu, komunitas juga bisa mengganggu jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Gerakan makmum nyalip imam tingkali. Maka kemudian sejatinya jenengan kalau kurban sapi itu tidak harus jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Ukhwah Islamiyah, besok akan ada program baru, yaitu adalah sayur gratis bayar cukup dengan doa. Jangan lupa ikuti kajian hari Ahad tanggal 10 November 2024. Terima kasih. Dadah sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, kajian rutin Ahad pagi Masjid Ukhwah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bermuajah kembali dalam satu niat yang tidak lain tidak bukan niat kita semata-mata untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, untuk mengkaji ayat-ayat Allah agar kita mampu melaksanakan. Allahumma amin. Baik, kita akan membahas tentang subbab selanjutnya, yakni kalau bulan lalu kita kaifiyatut tajhiz atau tata cara persiapan mayit, yang kedua yakni kaifiyat ghuslil mayit, tata cara memandikan mayit. Ini akan lebih jelas kalau praktek, Pak. Oke. Hanya saja mungkin tidak ada yang berani praktek jadi mayit ini. Baik, tidak apa-apa. Saya arahkan teorinya saja. Ini kemarin di Pandaan itu saya praktek ghuslil mayit, memandikan mayat itu gantian, Pak, semangat. Ada yang jadi yang dimandikan, ada yang mau dikafani. Baik. Idza aradtum ghuslal mayyit fabda bil mayamin wa mawadhi'il wudu'. Ini yang perlu diperhatikan. Untuk memandikan mayat itu harus dimulai bimayamin wa mawadhi'il wudu', dimulai dari sisi kanan dan kemudian dimulai dari anggota wudu. Anggota wudu itu apa saja sih? Wajah, tangan, kaki, ngoten nggih. Ustaz,
Wudu itu kan ada kumur dan menghirup di hidung. Apa mayitnya itu juga disogroin di mulutnya itu air? Ya enggak perlu Pak. Cukup dibasuh dulu, kaifiatnya ya, rukunnya. Cukup dibasuh yang sebelah kanan terlebih dahulu semua, baru yang sebelah kiri. Ini jarang diperhatikan oleh orang-orang yang memandikan mayat ini. Saya sering sekali, pangapunten sangat, memperhatikan. Kalau di desa, kalau di sini kan perumahan, insya Allah ada petugasnya sendiri ya. Di desa itu mudin-mudin, kan ada mudin kematian, ada mudin pernikahan biasanya kalau di kampung itu. Mudin-mudin kematian itu ketika memandikan mayat itu pokoknya nang mari nang wis, pokoknya segera selesai. Akhirnya apa? Cara memandikannya tidak sesuai sunnah. Pokoknya digambir, seret, sabuni, sampoi, selesai. Nggak. Ada kaifiatnya, ada tata caranya. Kaifiat yang pertama yaitu membasuh atau mencuci bagian tubuh anggota wudhu yang sebelah kanan dulu. Baru setelah itu sebelah kiri. Ini yang kita bicarakan adalah mayit dalam kondisi normal, nggih Pak. Bukan mayit yang kemudian korban mutilasi, kemudian mayit kecelakaan yang sudah semerawut jasadnya ndak karuan. Bukan. Ini yang kita omong adalah kondisi mayit normal. Baik. Wahsilu witron salasan au khamsan au aksar min dzalik. Maka kemudian cucilah atau mandikanlah dengan bilangan ganjil. Salasan 3 kali, au khamsan atau 5 kali, nggih, au aksar min dzalik atau lebih daripada itu. Yang jelas bilangannya ganjil. Misal kan banyak sekali kemudian mayit yang mempunyai penyakit perut, itu ketika perutnya itu ditekan begini keluar entah itu kotoran, entah itu darah, ya ndak bisa dicuci 3 kali. Belum bersih Ustadz, ya laksanakan 5 kali. Belum bersih Ustadz, laksanakan 7 kali. Belum bersih Ustadz, laksanakan 11 kali. Maksudnya 11 kali siram. Begitu. Yang jelas bilangan ganjil. Baik. Bima'in wasidrin, dengan air yang mengalir dan daun bidara. Air mengalir dan daun bidara. Baik. Daun bidara ini kenapa kok muncul daun bidara? Kita bayangkan pangapunten sanget, di era Rasul ini kan padang pasir, gurun dan gersang. Apa kira-kira daun bidara cukul di Mekah atau di Madinah, Pak? Waktu itu, apa kira-kira ada daun bidara waktu itu? Ada, Pak. Daun bidara ini dulu di era Rasul adalah barang yang langka dan barang mahal. Rasul ini kemudian Islam menunjukkan ngerumat mayit, artinya ngerumat niku bahasa Indonesia apa? Merawat mayit itu Islam menghormati betul. Di saat zaman jahili yang namanya mayit itu ya wis kalau ndak dibuat pok, okay? Atau kalau si mayit ini dulunya itu sebagai seorang bangsawan atau orang terhormat, paling tidak dibakar. Yaitu kaifiat tata cara merawat mayat itu ketika zaman jahili begitu. Tapi Islam datang menghormati betul mayat ini dimandikan. Satu, dimandikan itu saja sudah tidak normal, Pak, pada era itu. Kenapa? Air waktu itu adalah barang yang sangat
yang sangat mewah, Pak. Bayangkan orang Arab di era itu jarang mandi, karena bukan jarang mandinya bukan gara-gara apa-apa, memang air langka. Tidak kayak kita, Pak, PDAM sekali buka nyala langsung keluar airnya, enggak. Itu kalau di Mekah masih syukur ada Zam-zam, sumur Zam-zam. Kalau di Madinah waktu itu sulit juga, Pak. Tapi Islam datang menghormati mayat yang sedemikian rupa. Orang waktu itu aneh, Pak. Iki ya apa kok mayat wis mati ae sik didusi, dimandikan. Bahkan pangapunten memandikannya itu pakai daun bidara. Ini kan luar biasa. Bahkan pakai kapur barus, kafura. Yang mana kapur barus waktu itu ya barang impor, Pak. Impor kapur barus di era Rasul itu ya dari Nusantara. Bahkan luar biasanya, makanya nenek moyang kita seorang pelaut itu zaman Fir'aun itu kan ada mumifikasi. Praktek mumifikasi itu salah satu bahannya adalah kapur barus. Kok iso waktu itu di zaman Fir'aun di Mesir ada kapur barus? Tidak mungkin ada. Kapur barus hanya ditemukan di Nusantara. Makanya waktu itu di zaman di era Belanda itu kan 1 kilo pala polo nih loh, Pak. 1 kilo pala itu harganya sama dengan 1 kilo emas. Makanya VOC waktu itu menjadi perusahaan yang luar biasa kayanya. Karena kenapa? Ya karena Nusantara. Baik. Nah, kembali ke kaifiat ghuslil mayyit. Daun bidara ini kemudian fungsinya untuk wewangian. Dulu zaman Rasul belum ada Biore, belum ada Lux, belum ada ya merek-merek sabun itu belum ada. Sampo juga belum ada. Maka memakainya daun bidara. Lah ini jangan gagal paham. Daun bidara ini fungsinya untuk wewangian, tidak harus ada. Kalau sudah ada sabun dan sampo, maka fungsi daun bidara sudah tergantikan. Maka tidak harus paten ada daun bidara. Jadi kemarin di Pandaan, pangapunten, itu saya menghadiri salah satu takziah ke salah satu tokoh ulama di Pandaan. Ini wafat gitu ya. Pak Mudinnya ini gagal paham. Wafatnya ini pasca sholat Id, Pak. Beliau itu sholat Id, Idul Adha, itu masih ceramah, Pak. Sholat Id. Pulang, anak-anaknya kumpul terus meninggal dunia. Sholat Idul Fitri. Pulang, anak-anaknya kumpul, sik tak tinggal ngeleset dulu, ngeluk geger. Terus kemudian ngeleset sak lawas, Pak. Ini luar biasa. Nah, sholat Id, Pak, cari daun bidara, Pak. Kan pasar tutup, Pak. Nggih, pasar tutup. Nggak ada. Akhirnya Pak Mudin ini karena gagal paham, fahamnya daun bidara itu adalah barang wajib untuk memandikan mayat. Wis diganti ae. Karena widoro gak apa-apa wis. Terus ya napa Pak Mudin? Prentesono godhong kelor. Pakai daun kelor, Pak. Jadi tong itu untuk memandikan itu yang diisi air itu kemudian dicampur daun kelor. Rasanya batin, tapi saya tidak ucap waktu itu. Ini kalau gini caranya tinggal tambahi kunci sama berambang sewedep ini, Pak. Jangan kelor, Pak. Jangan bening. Jadi ya sudahlah, daun bidara itu fungsinya adalah untuk wewangian. Tanpa daun bidara kalau sudah ada sabun dan sampo selesai. Bahkan ada beberapa masjid itu di Manarul Islam di Bangil itu kan itu profesional sekali, Pak. Sudah disiapkan satu
box kerdus itu, kain kafan ukurannya yang besar gitu, kalau menyiapkan kalau mayatnya tinggi besar. Kemudian ada minyaknya, ada kemudian kapur barusnya, ada kemudian macam-macam, komplit satu paket gitu. Itu begitu. Dan orang yang memandikan proper sekali, sudah melalui pelatihan-pelatihan dan training begitu. Itu waktu itu habis dari Al-Millah sini, ada cerita dari Al-Millah, saya isi kajian subuh dan temanya adalah memandikan mayat di Al-Millah sini. Kok ternyata pasca ngisi kajian, kemudian saya ditelepon ada sepupu saya meninggal dunia. Langsung dari Al-Millah saya langsung ke Bangil, tidak pulang. Praktek langsung Pak, habis ngisi langsung praktek. Itu orang Manarul Bangil itu langsung siap sudah, dan memandikannya proper sekali. Nanti saya ceritakan kenapa memandikan ini adalah salah satu kaifiat yang tidak boleh terlewat. Baik. Bima'in wasidrin wa ja'alu fi ghuslatil akhirah kafura, dan kemudian pada kali terakhir taruhlah kapur barus meskipun sedikit. Baik. Prakteknya kapur barus ini ada yang dicampur di air untuk dimandikan, di siraman terakhir ada kapur barus yang yang bubuk niku nggih, sudah dikepruk itu disiramkan saja. Ada nanti kapur barus yang kemudian masuk di kafan. Baik. Ausai'an minhu, atau kemudian kafuru ausai'an minhu, atau yang semisal dengannya. Kalau tidak ada kapur barus ya semisal. Yang semisal ini jangan gagal paham. Nanti kapur barus tidak ada ya diganti uya grosok, repot Pak. Jangan pakai uya grosok, enggak. Ya sudah pakai kapur barus ini kan fungsinya wangian. Kalau tidak ada kapur barus pakai minyak saja cukup. Baik. Wadfiru sa'rul mar'ati salasata qurun, dan pintallah rambut mayat perempuan 3 pintal. Maksudnya itu 3 gelungan kalau kemudian rambutnya panjang. Kalau kemudian orang yang habis sakit kena kanker, kemoterapi, kemudian rambutnya rontok, ya tidak ada yang digelung Pak, tidak ada rambutnya gitu. Baik. Summa jafifuhu binahwi min safah, kemudian keringkanlah ia dengan min safah, handuk atau semisalnya. Nah ini yang penting, yang perlu jenengan ketahui. Waghsilu rajulur rajulah, dan mandikanlah mayat laki-laki dengan seorang laki-laki. Wali ahadi zaujaini au yaghsil akhar, dan mandikanlah salah satu seorang pasangan suami istri. Waqtumu aibah, dan tutuplah aib ketika ada di dalam tubuhnya. Baik. Ini yang kemudian banyak dijadikan pertanyaan para jamaah. Ustaz, anak laki-laki memandikan ibu boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Anak perempuan memandikan bapak boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Jelas hadisnya rojulur rojulah, artinya mayat laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki, mayat perempuan dimandikan orang perempuan. Yang boleh cross gender, artinya laki-laki memandikan perempuan, perempuan memandikan laki-laki, hanya suami istri.
Dan ini penting Bapak. Di kita ini kan sudah terlanjur ada adat kalau kemudian si suami yang meninggal dunia, istrinya tidak mau memandikan. Kalau kemudian istri yang meninggal dunia, suami juga tidak tega memandikan. Ini sudah terlanjur terbentuk urf atau adat seperti itu. Padahal penting Pak. Penting. Kenapa kok kemudian Rasul menyebutkan bahwa yang boleh memandikan kalau cross gender itu suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami? Pak, prakteknya ketika memandikan itu kemudian ada bagian alat vital atau bagian yang sangat pribadi yang tidak termandikan. Coba jenengan perhatikan itu. Kalau di perumahan ada petugas mungkin dari rumah sakit atau apa, mungkin insya Allah proper memandikannya ya. Tapi kalau yang di kampung biasanya mudin-mudin kampung itu seringkali pangapunten, area vital itu seringkali terlewat Pak. Misal area pribadi, alat vital laki-laki, misalkan yang suami meninggal dunia dimandikan oleh orang laki-laki. Kira-kira apakah area alat vitalnya itu sampai disabuni, digosok, dibersihkan? Rata-rata itu kemudian ditutup handuk. Itu prakteknya yang sering saya lihat dengan mata kepala sendiri. Ditutupi handuk, dikelucur banyu Pak, selesai. Padahal area alat vital baik lubang depan maupun lubang belakang itu kemudian biasanya mengeluarkan cairan. Ketika dihandui bersih, kalau kemudian si mayit ini punya penyakit bawaan dulunya, itu sudah dikafani kemudian baru keluar Pak. Itu kita harus perhatikan betul. Jadi ketika memandikan itu betul-betul harus bersih sekalipun alat vital. Lah ini kalau pasangan yang memandikan itu kan sudah biasa Pak. Kalau masih hidup aja dikudang-kudang kok. Apalagi kalau sudah meninggal ya pasti dibersihkan secara proper. Problemnya itu ketika suami wafat, istri itu sudah tangisan luar biasa itu. Apalagi memandikan sudah nggak sanggup Pak rasanya. Tapi penting itu ibu-ibu ya, kalau bapak meninggal itu penting kemudian jenengan ikut memandikan atau jenengan yang memandikan. Nah ini saya pernah ke Wonokromo sini, ada seorang mubaligh, kok kebetulan beliau itu sunnah Rasul Pak. Istrinya 4, kompak sekali Pak. Istrinya 4. Yang kemudian istri pertama, wes dek, sampean sing trimo tamu, aku ambek mbak-mbak iki sing ngeramut ayahe. Akhirnya 3 orang istri memandikan 1 suami. Cepet Pak. Nah ini jenengan kalau masih punya 1 bisa nanti untuk siap-siap Pak. Guyon ini Bu ya. Itu pernah, itu memang terjadi kejadian nyata di Wonokromo itu, salah satu mubaligh itu. Jadi ya yang memandikan itu bukan orang lain, sudah istri beliau, dan paham betul bagaimana cara memandikan karena memang diajari oleh suaminya dulu. Begini dek, begini begitu. Paham betul, proper betul dalam membersihkan. Sampai area-area vital pun bersih. Nah ini yang sering terlewatkan itu kadang-kadang pangapunten, bagian perut ini tidak ditekan. Jadi ketika kita memandikan 1, 2, 3 itu kan sambil disabuni, itu kemudian mayat ini ditopang, punggung sampai kepala ini ditopang gini, didudukkan sedikit gitu ya. Ya udah sampai duduk, ditopang begini terus. Ada prosedur medis, ini bukan kaifiat, tapi prosedur medis saja. Perut ini kemudian diurut, ditekan ke bawah.
Agar apa? Membersihkan kotoran. Khawatir ketika sudah dikafani baru keluar, repot Pak. Itu. Oke, baik. Fal yaghsil rajulur rajula wali akhati zaujaini ay yaghsil akhar waqtumu aibah. Dan apabila ada aib atau ada celah di dalam tubuhnya, ini yang pangapunten. Ini lisan ini lemes sekali Pak. Itu seringkali tertutur. Yang memandikan itu kan tidak hanya petugas saja, ada orang-orang yang membantu biasanya. Entah itu membantu ngasih selang, atau membantu ngasih cebok, atau bantu nutupi pakai kain basahan dan lain sebagainya. Itu ada aja itu. Kemudian gosip-gosip setelah memandikan itu. Kalau di kampung itu gitu. Beberapa hari yang lalu itu ada tetangga saya yang wafat. Itu karena kecelakaan, kemudian gegar otaknya tempurungnya ini dibelah, dioperasi begitu. Pasca operasi dia sudah tidak seperti semula, banyak ingatan yang hilang begitu. Terus akhirnya wafat. Wafat itu kemudian dimandikan oleh mutin wanita. Ada aja gosip-gosip yang beginilah, dan lain sebagainya. Itu harus kita hindari. Kewajiban kita sesama muslim itu justru menutup aib. Itu seringkali terjadi. Apalagi kemudian kondisi mayat yang sudah tidak normal, artinya pangapunten, entah itu korban kecelakaan, entah itu pembunuhan, entah itu yang pokoknya mayat ini sudah nggak lengkap. Oh, itu luar biasa gonjang-ganjingnya tenaga. Apa tetangga itu? Ya sudah lah. Baik. Itu tadi tentang kaifiyat ghuslil mayit, tata cara memandikan mayit. Ustadz, apakah ada doa-doa khusus tertentu? Tidak. Doanya cukup bismillah, selesai. Tidak ada bacaan-bacaan apa, tidak. Ini seringkali kalau di kampung saya, di kampung itu ada mudin tidak mau diganti itu. Oh, gak gampang-gampang. Memandikan mayat itu ono ritual sing ini nggak ada. Itu alasan mudin tidak mau diganti. Baik. Mungkin sebelum saya lanjutkan ke takfinul mayit, mengkafani mayat, ada pertanyaan dulu? Oke. Okay. Yang meninggalnya, yang meninggalnya tapi yang meninggal kita tidak buat langkah orang lain. Ini bagaimana Ustaz? Dengan ulang biar terekam. Yang memandikan itu jenazahnya besar. Tapi yang mandikan nggak kuat ngangkat, setelah dimandikan itu yang mengangkat ke tempat tempat mengkafani itu orang lain. Bagaimana Ustaz? Oke, baik. Ya. Tidak ada masalah Pak, misalkan asalkan satu gender dan yang diperbolehkan untuk melihat auratnya. Baik. Tadi rajula, laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Kemudian yang boleh cross gender hanya suami istri. Bahkan anak pun tidak boleh. Baik. Misal jenazahnya besar. Ya kalau jenazah laki-laki nggak ada problem. Pasti nanti diangkat oleh laki-laki. Ini perempuan besar misalkan. Perempuan ngangkat itu tidak kuat. Bagaimana teknisnya? Apakah kemudian boleh tidak diangkat oleh laki-laki? Nah, kalau di ulama Syafi'i ya, ulama Syafi'i tidak boleh, tetap harus
perempuan, ya cari perempuan yang besar yang mampu ngangkat. Kalau di mazhab Hanafi itu kemudian diperbolehkan dengan satu syarat, seluruh auratnya ditutup, baru kemudian bisa diangkat. Itu begitu kalau mazhab Hanafi memperbolehkan. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh, perempuan tetap perempuan. Kalau perempuan yang memandikan itu kecil-kecil sedangkan jenazahnya besar, ya cari perempuan yang mampu mengangkat. Baik, terhadap perbedaan mazhab itu tergantung teknis di lapangan. Apalagi sekarang alat untuk memindahkan mayit dari tempat memandikan kemudian ke tempat mengkafani itu kan sudah banyak hal yang dimudahkan kan Pak nggih. Baik. Itu perbedaan antara Hanafi dengan Syafi'i. Boleh ngangkatnya itu cross gender tapi dengan syarat ditutupi seluruh auratnya. Teknisnya bagaimana Ustaz ditutupi aurat? Lah ini kemudian ya harus dipersiapkan kain-kain basahan-basahan itu yang lebar-lebar. Begitu nggih? Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Monggo. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana kalau si mayat itu dimandikan tidak sesuai dengan kaifiatnya itu. Hukumnya bagaimana nanti? Apa efek ke mayatnya atau bagaimana? Terima kasih. Bagaimana Ustaz kalau kemudian sudah dimandikan tapi tidak sesuai sunnah? Itu nasib si mayit bagaimana ini? Hukumnya seperti apa? Baik. Kaifiyat ghuslil mayit, tata cara kemudian memandikan mayat itu adalah bagi mereka yang faham betul. Artinya apa ya? Kita harus paham. Kalau kemudian sudah terlanjur dimandikan, kita hanya percaya kepada mudin kematiannya lah atau petugasnya. Ternyata petugasnya ini tidak membersihkan sesuai sunnah. Ada bagian-bagian yang tidak ada bagian-bagian yang tidak bersih. Terus bagaimana? Di semua madhab itu kemudian itu menjadi urusan Allah. Kita sebagai manusia itu hanya mampu berusaha. Tidak ada kemudian hukumnya, misalkan kalau si mayit ini jenengan tahu tidak sesuai sunnah, ya kalau masih ketika dimandikan ya tidak apa-apa, jenengan mengajukan diri, sudah Pak, saya saja yang keluarganya yang memandikan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terlanjur kemudian sudah dikafani, kemudian ada orang itu tadi tidak sesuai sunnah, mandikan kembali, itu justru kasihan si mayit ini. Maka kemudian tidak ada hukum batal atau wajib, sunnah, mubah, halal, haram di dalam kaifiyat ghuslil mayit. Hanya saja ada penekanan, begini loh caranya memandikan mayat. Bagi mereka yang ngerti, ya wajib memandikan sesuai sunnah. Makanya kemudian kita mencari seorang petugas untuk memandikan mayat itu yang harus proper. Ngoten Bapak, mafhum nggih? Baik. Kayak talqin gitu loh yang kemarin yang saya jelaskan. Ustaz, bagaimana kemudian kalau ada orang yang tidak ditalqin? Kong talqin ini kan timingnya ketika sakaratul maut. Saya tinggal untuk ke kamar mandi sebentar, ternyata bapak sudah tidak ada Ustaz. Bagaimana? Ya sudah, itu menjadi tanggung jawab Allah. Itu kan semua qadarullah itu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke mengkafani mayat. Baik. Takfinul mayit, cara mengkafani mayat. Wa kafinu mayit kafanan hasanan. Dan kafanilah atau bungkuslah mayat itu dengan baik.
Fisyabil bait, dengan kain putih. Memang kain putih itu ada perintahnya, Pak. Jadi bukan adat, memang perintahnya mengkafani dengan kain putih. Lah kalau jenengan mengkafani mayat dengan kain batik, itu nanti tidak sesuai sunnah. Pengusaha batik akhirnya pengen dikafani nanti kalau meninggal dengan kain batik, ya ndak bisa begitu, ya kain putih. Baik. Satiron li jami'il badan, ini perlu diperhatikan. Yang menutup seluruh tubuhnya. Makanya kain kafan itu kan ada ukurannya. Jadi kain kafan itu tidak boleh kemudian tidak menutup tubuh. Artinya misalkan badannya besar kayak saya ini ya, tinggi 180, kemudian 181, kemudian besar lebar begitu. Kain kafan yang disediakan oleh pihak RT atau masjid ukurannya kecil lebarnya. Bahasa Jawa itu mboten nelakup gitu loh, Pak. Ndak nutup total begitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, solusi teknisnya adalah satu. Kalau memang masih mampu untuk dicarikan kain kafan yang bisa menutup total, ya carikan kain kafan pengganti yang bisa menutup total. Kalau kemudian dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan mencari kain kafan, misalkan saat Idul Fitri semua tutup toko begitu ya, tidak ada persediaan, ya maka potong menjadi dua. Satu ini untuk bungkus dari bawah ke atas begini, satu yang dari atas ke bawah. Syaratnya itu untuk menutup seluruh tubuh. Kemudian ada pertanyaan teknis ini kemarin ini jamaah-jamaah itu. Loh, itu berarti hitungannya satu atau dua kain, Ustaz? Kalau dijahit bagaimana? Hitungannya satu atau dua kain dan lain sebagainya. Terlepas dari hitungan satu atau dua kain, syarat utama yang harus terpenuhi adalah membungkus atau menutup total. Jangan sampai ada celahnya. Baik. Satiroh li jami'il badan, kata Rasul. Jadi menutupi seluruh tubuhnya. Wa idza ajmartumuhu fajmiruhu salasan. Dan apabila hendak mengukupnya, maka ukuplah ia 3 kali. Tutuplah ia dengan kafan minimal 3 kain. Kalau laki pun. Wa hannituhu illal mayyital muhrimah fala tuhammiru ra'sahu wala tuhannitu wala tamassuhu bitibin. Maka kemudian lulurlah ia dengan bau-bauan yang harum. Nah, ini fungsinya minyak wangi. Lulurlah ia dengan bau-bauan yang harum, kecuali mayat yang sedang berikhram. Jadi kalau ada mayat meninggal dalam kondisi berikhram, entah itu umroh atau haji, maka janganlah kamu tudungi kepalanya. Kepalanya jangan dibungkus. Jangan kamu lulur badannya dengan wewangian. Jangan pula kamu kenakan harum-haruman. Jadi kalau orang meninggal saat berikhram, saat umroh maupun haji, ya ikhram itu nanti yang kemudian untuk dimakamkan. Prakteknya di Masjidil Haram, saya seringkali kemudian melihat di Masjidil Haram itu kan setiap 5 waktu sholat itu sering ada sholat jenazah. Bedanya antara seseorang yang wafat karena berikhram dan seseorang yang wafat ketika tidak berikhram atau wafat biasa, itu kalau wafat biasa itu sudah dikafani, Pak, ditutup semua, Pak, sampai wajahnya tertutup, terbungkus semua. Tapi kalau kemudian orang yang wafat ketika berikhram, kemudian
ini dari leher ke kepala itu tidak dibungkus Pak, dibiarkan kelihatan saja. Paling ya cuma disumpel ini sama ini terus ini dengan kapas. Itu. Jadi yang bawah tetap ditutup kain karena untuk maslahat ya. Karena kan seorang laki-laki kalau berihram itu kan dalamnya tidak pakai apa-apa kan Pak nggih. Itu di Masjidil Haram tetap dibungkus bawahnya, tapi ihramnya tetap di dalam dibiarkan. Tapi kepalanya dibuka, tidak dibungkus. Bedanya begitu. Itu kalau praktek di Masjidil Haram. Dan orang yang berihram itu pasti meninggalnya di area haram Masjidil Haram. Entah itu saat tawaf, entah itu kemudian di saat wukuf di Arafah atau di Mina, yaitu kalau haji. Kalau umroh ya di area Masjidil Haram. Tidak mungkin kemudian di MUI itu orang berihram. Nggih, paham nggih? Karena kan ihram itu kaitannya dengan ibadah umroh dan haji. Jadi misalkan ini tadi jenengan sholat subuh berangkat ke masjid MUI, kemudian tidak pakai baju koko dan sarung atau celana, tapi jenengan berihram, itu malah jadi tanda tanya orang ini apa enggak sih? Gitu nggih Pak. Baik. Saya lanjutkan. Wa kaffinu rajula salasata aswab, dan kafanilah mayat pria dalam 3 helai kain. Wal mar'ata bil khiqaq summa dira' summa khimar summa milhafah summa saub. Baik, ada berapa tadi? Bil khiqaq summa dir'i summa khimar summa milhafah summa saub. Jadi kalau perempuan itu minimal 5 lapis. Apa saja 5 lapis ini? Dan mayat wanita dengan 1 kain basahan, 2 baju kurung, 3 kerudung, 4 selubung, 5 kain kafan yang luar, penutup semuanya. Minimal 5 kain. Lebih boleh Ustadz? Boleh. Oke, dalam hitungan ganjil. Lebih boleh Ustadz? Boleh. Ustadz, saya siapkan kain kafan sak gelondong Ustadz, untuk saya meninggal dunia. Oke, terus maunya gimana Ustadz? Maunya gimana Pak? Pokoknya tak belebet sak gelondong. Nggak cukup Pak, di liang lahat nanti. Ganjel. Baik, ya boleh, tapi jangan berlebihan dalam mengkafani. Ustadz, tali kafan itu wajib dibuka atau enggak sih Ustadz? Kan ada mitos kalau tali pocongnya enggak dibuka itu kemudian nanti arwahnya penasaran. Ya itu memang mitos. Mitos, kepercayaan Jawa kan begitu. Baik, yang wajib itu kemudian jenazah ini dimiringkan, dihadapkan ke kiblat. Perkara dibuka atau tidaknya itu hanya soal kepercayaan. Ustaz, tali kafan itu wajibnya itu 3 tali, 4 tali, 5 tali, 6 tali, atau berapa tali sih Ustaz? Kalau saya biasanya merawat jenazah itu yang proper itu 6-7 tali. Tapi tidak ada aturan khusus harus sekian tali. Tidak. 3 tali cukup, ya sudah. 4 tali cukup, ya sudah. 6 tali cukup, ya sudah. Yang itu untuk membantu agar kain kafan tidak terbuka gitu aja kok. Tidak ada problem. Baik. Ustaz, kemudian ketika dimakamkan di liang lahat itu dikepel-kepel nopo? Lemah atau lempung ditempelkan ke pipi. Nah, itu teknis saja Pak, tidak ada syarat tertentu. Itu kemudian
agar ketika dimiringkan itu menghadap ke kiblat untuk ganjil saja. Nah, yang namanya ganjil pakai lemah ya boleh, batu bata ya boleh, wong damel ganjil. Pangapunten itu di makam itu kan ada yang mempercayai kudu telu iku, gak oleh luwe. Wah, misalkan. Maka kudu teko lempung, guys, ribet itu. Enggak, itu hanya untuk mengganjal kepala si mayit dan tidak ada kaifiat-kaifiat tertentu. Baik. Itu tadi seputar tentang kaifiat ghuslil mayit dan takfinul mayit, tata cara memandikan serta tata cara mengkafani mayat. Dari sini ada pertanyaan tentang tata cara itu? Kapan itu mayit tidak perlu disucikan? Kapan mayit itu tidak perlu disucikan? Ketika mayit ini satu dalam kondisi berikhram. Dua, yang bisa disucikan ini kan mayit yang normal, Pak. Maksudnya mayit yang normal itu ya jasadnya utuh. Jenengan kemudian menjadi petugas rumah sakit, pemandi mayit. Jenengan menerima mayat korban kecelakaan kereta api. Habis ditabrak kereta, wis ndak karuan. Kakinya kemana, tangannya kemana, isi perut sudah wis nggak karuan dan lain sebagainya. Ya hanya dibersihkan tapi tidak sesuai kaifiah. Kalau bisa disatukan kembali, kemudian ditaruh dalam satu kain untuk dikafani, untuk dikebumikan. Itu begitu. Terus gimana Ustadz, itu dulu terjadi COVID kemarin itu gimana? Mayat-mayat yang meninggal saat COVID itu kan banyak isu yang kemudian tidak dimandikan, begitu mati kemudian langsung dipeti, dan itu pun kadang-kadang tidak disolatinya di makam kadang-kadang, atau langsung masuk liang lahat. Itu kondisi daruriyah. Seperti sholat nih kalau Pak, jenengan kondisi darurat, tidak bisa berdiri boleh duduk, tidak bisa duduk boleh berbaring dan lain sebagainya. Kondisi daruriyat itu di luar perkara normal. Nah, itu kebijakan ijtihad para ulama sih boleh-boleh saja karena daruriyah. Baik. Fisabilillah itu yang meninggal dalam keadaan misalnya fisabilillah itu perlu dimandikan atau? Fisabilillah ini dalam perjalanan atau bagaimana? Ya, misalnya dalam peperangan atau apa itu banyak yang membela agama meninggal. Atau misalnya di dalam hadis kan orang yang mati syahid itu kalau tidak salah ada 3. Bisa koreksi. Orang yang tenggelam di air kemudian keburukan itu bangunan itu kan, dan satu lagi. Nah, itu perlu disucikan atau gimana? Baik. Dalam kasus fisabilillah dalam definisi peperangan, dulu memang Rasul prakteknya umat di era Rasul itu kemudian yang mati saat berperang itu sama dengan praktek ketika orang berikhram. Karena darah orang yang syahid itu kemudian lebih harum daripada wewangian. Ya dimakamkan ya bajunya itu kemudian langsung dimakamkan tanpa dimandikan. Itu memang begitu. Cuman sekarang ketika Rasul sudah tidak ada, ini perdebatan para ulama. Kategorinya kan orang yang syahid ya Bapak. Nah, orang yang syahid ini definisinya bagaimana? Apakah mungkin orang yang kecelakaan di perjalanan itu disebut syahid? Apakah kemudian orang yang tenggelam itu disebut syahid? Apakah kemudian orang yang kejatuhan reruntuhan itu disebut syahid? Nah, itu yang kemudian menjadi perdebatan para ulama. Lah nek kemudian pangapunten, orang sedang bermaksiat di Gang Doli, kemudian Surabaya gempa, kebelaan,
bangunan, posisi napa lagi maksiat misalkan, syahid atau tidak. Nah, itu kan perdebatan. Kemudian orang tenggelam misalkan di Bali, naik waterboom banana dan lain sebagainya, pakai bikini, tenggelam, syahid atau tidak, itu perdebatan para ulama. Karena Rasul tidak ada sekarang. Kalau dulu zaman Nabi ketika perang atau apa, Rasul langsung mampu mengidentifikasi ini syahid atau tidak. Maka kemudian yang hadis yang betul-betul sahih itu adalah ketika wafat di medan perang, satu. Yang kedua itu ketika berikhram, itu syahid. Makanya kemudian di Palestina orang-orang Hamas itu kemudian orang-orang Palestina yang wafat karena korban perang itu rata-rata sudah tidak lagi dimandikan, langsung dibungkus kafan atau kemudian yais bajunya itu langsung dimakamkan atau dimakamkan secara massal, satu lubang. Itu begitu prakteknya. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo. Tadi dijelaskan bahwa memandikan mayit tadi kan diguyur bagian yang wudu kanan dulu, kemudian kiri dulu dengan banjir. Apakah itu sama dengan diwudukan atau mayit itu perlu diwudukan? Baik, tidak ada kaifiat mewudukan mayit, tidak. Cuman itu kaifiat khusus ketika memandikan mayat. Basuhlah atau mandikanlah bagian kanan terutama anggota wudhu. Apakah itu disebut mewudukan mayit? Tidak, itu disebut memandikan mayit. Karena kalau wudhu kan ada kaifiat wudhu sendiri, Bapak. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kan begitu surah Al-Maidah ayat 6. Maka wudhu ini adalah kaifiat bagi mereka yang akan masuk sholat. Kalau memandikan mayit, mandi mayit ini adalah kaifiat bagi mereka yang akan masuk liang lahat. Kan beda definisi sudah. Maka itu bukan disebut wudhu, hanya kaifiatnya itu membasuh anggota wudhu yang sebelah kanan, bukan mewudukan mayit. Mafhum nggih Bapak? Jelas? Nggih. Cukup? Jadi tidak perlu wudhu, enggak, itu memandikan namanya. Cuman salah satu tata caranya memandikannya dari sebelah kanan dulu, terutama anggota wudhu. Begitu. Baik, pun ada monggo Pak. Terakhir nggih. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya untuk dengan mayat yang keadaan tertentu dengan penyakit tertentu itu mungkin ada luka yang besar atau mengeluarkan cairan. Itu apakah bisa ditutup nonseo misalnya pakai pembalut atau pakai pampas gitu, Bu? Nggih. Terima kasih. Baik. Nah, itu treatment tertentu memang teknis saja. Boleh. Monggo. Misalkan sudah ditekan bagian perut kok sih keluar terus yang namanya kotoran atau darah misalkan, itu bisa secara darurat dipakaikan alat, entah itu kain atau entah itu pempes baru dikafani, monggo. Itu dalam rangka untuk menutup aib si mayat, tidak apa-apa. Justru itu harus dilakukan untuk menutupi aib si mayit. Maka akan jadi problem kalau tidak dipempesi. Kita misalkan berdebat masalah pempes ya, udah boleh ada pempes di dalam kafan dan lain sebagainya. Justru akan membongkar aib si mayit. Sudah dikafani terus bagian sininya keluar darah, itu problem. Itu soal teknis saja. Nggih Bapak? Baik. Cukup? Cukup nggih Pak? Alhamdulillah. Bulan depan insya Allah kita akan membahas tentang masih di kitab jenazah, belum selesai ini, cara mensolatkan mayit dan cara menguburkan mayit dan hal melawat takziah. Baik.
atau ziarah kubur. Itu saja yang mampu saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua agar kita mampu melaksanakan sunnatullah dan sunnahnya Rasul. Nasrun minallahi fathun qarib billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.